wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur nikmat kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang terbaik yang sengaja diutus oleh Allah untuk menuntut dan menyelamatkan umat manusia dari bahagia dunia dan akhirat. Hadirin, tidak mempanjang mukadimah. Di sini saya sebagai pribadi, sebagai pendai yang ditunjuk untuk katakanlah dulu membahas ya, atau mengkaji kitab tauhid ya, Dr. Shalih Al-Fauzan. Saudara pemirsa yang sedang memantau secara tidak langsung ini, dan juga saudara hadirin yang hadir pada malam hari ini kita langsung live. Begini saya buka, ini langsung saudara memantau, dan kita berada di YouTube, mengudara di YouTube. Jadi di sini saya secara pribadi, supaya Bapak dan hadirin bisa memaklumi saya kelemahan dan keterbatasan ilmu saya. Dan saya di sini secara pribadi mengharamkan terhadap diri saya untuk menyinggung perasaan atau termasuk dianggap penistaan agama. Itu sama diri saya, itu saya haramkan. Jadi andai kata ada terlepas itu dari mulut saya, itu tidak saya kehendaki. Saya adalah manusia biasa. Karena Rasulullah SAW melarang untuk mencerca agama orang lain. Apabila kita cerca agama orang, sama artinya memberikan kesempatan orang lain pula mencerca agama kita. Maka berdasarkan itulah semoga saya dipeliharakan oleh Allah, jangan sampai mencerca agama orang lain. Ini saya katakan. Kenapa? Karena kalau kita pandang dari kajian tauhid, kita adalah hamba Allah. Ya, sebenarnya tidak disuruh kita untuk mencari lawan atau musuh. Jadi ini saya ungkapkan sekali lagi, karena dengan mengudaranya kita di tingkat YouTube membuat saya semakin sangat berhati-hati, semakin mengajari saya agar saya lebih dewasa untuk berkomunikasi dengan saudara di mana saja. Karena YouTube ini adalah secara internasional, makanya saya secara pribadi sekali lagi, di mana ada kekurangan saya, harap Bapak dan hadirin seluruhnya memaklumi saya. Maka buka kajian kita malam hari ini, terjemahan halaman 15. Halaman 15. Kitab Tauhid halaman 15. Nanti hadirin, jika ada di dalam kitab ini dibacakan oleh Ustadz Juanda, ada nanti semacam menyinggung perasaan saudara, nanti akan kami usahakan menyederhanakan bahasanya, supaya jangan menyinggung perasaan orang-orang lain. Ya, begitu. Jadi namun kata baku dari kitab ini tetap akan kami bacakan, tapi akan kami usahakan nanti menerjemahkannya dengan bahasa yang sederhana, insya Allah. Jadi halaman 15 dalam tema cara Bapak ini mendukung Bapak. Cara-cara penanggulangan ya. Menanggulangi penyimpangan akidah, cara-cara penanggulangan. Ada beberapa cara. Jadi malam hari ini sudah memasuki yang ketiga ya. Yang kedua, yang ketiga ya. Yang ketiga. Coba dua cara yang ketiga, cara menanggulangi penyimpangan. Ingat, penyimpangan akidah tempoh hari akan menimbulkan apa? Kehancuran dan kesesatan. Jadi harus ditanggulangi. Sudah disebutkan tempoh hari. Nanti satu saat kami dengan
Pak Ketua akan membuat evaluasi terhadap bapak-bapak yang sudah dipelajari, akan dibuat pertanyaan, dan kami nanti akan mengusahakan akan ada hadiahnya nanti, ya kan, ataupun buku-buku nanti hadiahnya berupa buku zikir pada dan sore itu kan kita usahakan Ketua. Jadi sebagai apa nanti memotivasi semangat untuk belajar ini dan mengulang-ulang pelajaran ini, karena kita tidak ingin pelajaran ini mengangin saja dan tidak berkesan dan tinggal bagi para jamaah. Jadi membuktikan nanti akan kayak buat itu ya. Macam ini salah satu. Ada berapa cara penanggulangan penyimpangan akidah nanti yang Bapak ketahui, yang sudah kita pelajari. Saya sebutkan pertama cara penanggulangannya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kan begitu nanti. Sudah, kita lanjutkan yang ketiga ya. Yang ketiga, coba dibaca dulu. Hasil kita yang ketiga. Yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran, sedangkan kitab-kitab kelompok penyelewengan harus dijauhkan. Nah, itu yang ada di dalam kitab bunyinya. Yang ada dalam kitab, cuman tadi harus ditetapkan kitab-kitab salaf, kitab salafus saleh yang bersih sebagai materi pelajaran. Yang bersih sebagai materi pelajaran. Jadi kitab ini itu kesepakatan kita bersama, kan begitu. Atau kitab ini untuk menanggulangi akidah yang sesat ini lagi, atau penyimpangan akidah ini, ditetapkan katanya kitab-kitab ya untuk membahas masalah akidah ini, yaitu kitab salafus saleh, kitab-kitabnya yang bersih dari penyimpangan. Karena tujuan kita hendak mengkaji yang sesungguhnya, ingin bersih dari tercemarnya ya, berupa penyusupan, gitu kan? Penyimpangan. Jadi salah satu cara menanggulangi nomor 3, kita harus tetapkan kitabnya. Tapi kitab akidahnya yang apa namanya? Yang kitabnya salafus saleh, begitu maksudnya. Jadi kita tetapkan kitab-kitab apa yang sekarang yang kita bahas, masalah akidah. Kitab itu kitab yang biasa dipakai oleh as-salafus saleh. Begitu. Saya secara pribadi, saya sepakat dengan kata-kata kita tetapkan kitab-kitab yang biasa dipakai oleh orang-orang pendahulu kita, para ulama-ulama, tentang berbicara masalah akidah. Jangan sampai kitab-kitab tersebut seperti ada di dalamnya berisi apa namanya, karena dulu apa namanya itu filsafat, apalagi ada yang masuk paham dicampur dengan paham Mu'tazilah. Jangan ada itu maksudnya. Kita membicarakan akidah, toh memang berbicara masalah akidah pakai dalil, begitu kan? Al-Quran dan Sunnah, begitu maksudnya, ditetapkan kitabnya, begitu. Tapi jangan sampai kita harus tetapkan kitabnya kitab kelompok kita, yang biasa guru-guru kita. Dengan makna kita di sini adalah seakan-akan dialah yang pakai jalur ada taliannya, kan gitu kan? Selain dari kitab kita ini jangan pakai, karena kitab kita yang dijamin. Nah itu kalau saya pribadi kurang apalah begitu. Tapi kalau katanya mari untuk membahas akidah supaya penanggulangannya, bersihkan kitab-kitab yang antum baca yang berisikan apa? Aliran-aliran pemahaman yang sesat, katanya kita. Itu lebih sepakat kita lagi, yaitu yang selalu dipakai oleh para pendahulu kita, pendahulu kita. Termasuk siapa kitabnya umpamanya Imam Syafi'i, ya kan?
para imam Hanafi berbicara tentang masalah akidah. Nah, termasuk lagi kalau nanti termasuk lagi Ibnu Taimiyah kitabnya, begitu maksudnya. Gitu. Tapi jangan sampai bernuansa macam aku bilang tadi atas nama kelompok, jangan sebutkan nama kelompok. Nanti pasti kita akan iyalah tak boleh kamu kitab guru kau begitu kata orang. Nah, tidak. Jadi kita terjemahkan lagi yang dimaksud lagi nomor 3 ini. Kita terjemahkan yaitu kitab yang khusus membahas masalah akidah yang tidak lari daripada dalil Al-Quran dan As-Sunnah, dan tidak ada isinya yang bisa membelokkan seseorang kepada pemahaman yang menyimpang. Ya, itu. Baru apalagi kita lihat habis menetapkan katanya kitab-kitab salafus saleh, apalagi tadi? Sedangkan kitab-kitab kelompok penyeleweng harus dijauhkan. Sedangkan kitab-kitab kelompok penyeleweng harus dijauhkan. Salah satu saya berani mengatakan, mana kitab-kitab kelompok penyeleweng masalah akidah diusahakan. Kitab-kitabnya para Rafidhah. Si Rafidhah. Kitab-kitab itu ada namanya Majani, kalau tidak salah, nama seorang ulama Syiah Majani yang mengarang tentang kisah Khadirhum, yang terjadi. Khadirhum itu pulangnya dari Wajiwada menuju Madinah. Itu kan di situ banyak terjadi pendustaan. Yang pernah saya baca, yang pernah saya pelajari dulu. Sekarang baru saya tahu itu banyak pendustaan di sana. Sudah orang pulang ke Yaman gitu ya. Baru ada jangan. Itulah dengan orang itu sebuah wasiat. Gitu ya. Itu penyelewengan. Udah. Mungkin juga yang dimaksud penyelewengan lagi umpamanya Mu'tazilah kan lebih mengutamakan akal daripada dalil. Itu harus kita singkirkan dulu. Nanti kalau kita kan semua nama ada kita dapatkan. Tak ada sebuah ilmu pun yang duduk yang kita kantongi. Udah, sekarang kita membahas apa? Akidah tauhid. Nah, betul-betul cari kitab yang betul-betul membahas masalah tauhid dan akidah yang dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah. Itu salah satu untuk menanggulangi penyimpangan akidah. Karena terjadinya penyimpangan akidah dikarenakan apa? Terlalu bebasnya manusia, tidak ada yang mengkontrol. Katakanlah dulu seperti macam kitab-kitab yang berbau, katakanlah tadi macam Khurafah, Rafidhah dan sebagainya. Jadi pada malam hari ini dapat kita pahami bersama, yaitu kalau membahas masalah akidah, kita tetapkan kitabnya, yang khusus membahas masalah akidah yang memakai dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Insyaallah. Lanjut lagi. Masuk kita ke nomor 4. Yang nomor 4. Menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batin. Nah, yang keempat, cara menanggulangi penyimpangan akidah ini yaitu menyebarkan para dai, artinya memperbanyak dai, memperbanyak ustaz, atau para ustaz harus apa? Mengajarkan, mendakwahkan tentang masalah akidah. Jadi ustaz mengutamakan kajian masalah akidah. Bahkan secara pribadi saya berani mengatakan kepada para bapak-bapak hadirin dan juga saudara pemirsa, kalau ada sedikit ilmu yang diketahui tentang berbicara masalah akidah ini, sampaikan sebatas yang bapak ketahui yang sahih untuk membantu terjadinya kesesatan, terjadinya penyimpangan. Jadi dakwahkanlah tauhid ini, maksudnya. Embanlah tugas yang mulia ini. Apa? Menyebarkan akidah. Biar supaya Islam bangkit lagi
maju lagi, ya, terutama tentang masalah tauhid dan akidahnya, akan terbendungi apa? Penyimpangan dan kesesatan. Itu yang keempat. Apa tadi? Menyebarkan para daya ke ustaz atau para ustaznya sendiri harus mengajarkan masalah akidah. Pelajari. Bukan saya mengatakan ustaz ini artinya tidak ada ilmu, bukan. Tapi cara menyampaikan akidah ini maksud saya itu, kalau bisa dudukkan ilmunya, pelajari. Cara menyampaikannya, khusus masalah akidah, masalah tauhid. Ceritakan, ini umpamanya kalau masalah rububiyah ini, nah, ceritakan. Masalah syahadat ini, rukunnya ini, ceritakan. Jadi ada semacam kesungguh-sungguhan, ada semacam keresahan dari diri kita ketika kita lihat di lapangan apa terjadinya penyimpangan tersebut. Resah kita. Jadi mari kita ambil tugas. Jadi saya berani sekali mengatakan dengan adanya dalil ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, itu di surah An-Nahl ayat 125 ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Ini maksudnya adalah tauhid, akidah. Biar supaya manusia kembali ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Jadi kenalkan tauhid ini kembali. Jadi di sini adalah mengajak, menyeru, menyampaikan. Baru di ayat lain lagi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Orang yang paling bagus pembicaraannya adalah orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Jadi jalan Allah maksudnya apa tahu? Tauhid. Mengesahkan Allah. Jadi jangan Bapak tunggukan, tapi maaf ini secara pribadi saya, jangan sampai Bapak tunggukan dapat ijazah dulu bahwa Bapak menyampaikan. Karena hadis Rasul mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun sepotong ayat. Sampaikan. Bantu tersebarnya. Kalau Bapak tunggu baru Bapak dapat ijazah, sempat orang rusak, sempat orang aku tadi aku menyampaikan Bapak ini dulu ijazah belum ada. Nah, belum jelas apa orang. Apa yang belum jelas? Arahnya ya? Iya, kompas. Belum juga tajam dulu gitu. Jangan Bapak tunggu macam Bapak. Jangan Bapak tunggu. Kata macam apa pun apa dia bisa mengajarkan jarak. Pokoknya dapat satu potong ayat sampaikan. Biar supaya orang bertauhid sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu harapan kita. Untuk menanggulangi ini. Jangan Bapak tunggukan pula. Tugas Ustaz ini. Tidak. Emban tugas ini masing-masing. Dari mana dari Ustaz? Kalimat ud'u. Kalimat ud'u itu bil apa? Bil amar. Bil amar. Kullu amrin wajibun. Setiap perintah hukumnya wajib. Di sini wajib hukumnya. Di sini domirnya anta. Ud'u, anta. Seru engkau lah. Bukan seru kamu lah, tidak. Seru engkau. Berarti per orang. Jadi kita per orang ini harus menyeru dengan sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Jadi bukan berarti macam ketua kita ini sudah kepala sekolah tak menyeru sesuai dengan kemampuan Pak kepala sekolah di dakwahnya. Kalau kepala sekolah dia banyak pula lagi bawahan dia. Bisa lagi kumpulnya kamu subuh minggu kumpul jam 9 kita akan mengaji tauhid. Oh, bisa dia gunakan. Udah, dia langsung mengajar. Kalau dia mampu. Kalau tidak mampu, dia ajak orang. Dia gunakan kekuasaannya mengumpul orang, dipanggilnya pula ustaz. Dia apa dilakukan tadi ini?
demi untuk menanggulangi penyimpangan akidah ini. Itu. Pengusaha juga begitu. Aku orang kaya, aku tidak bisa mendakwah. Tidak bisa. Begitu dicela-cela bapak, kesibukan bapak mengurus usaha bapak yang miliaran, tapi di masjid bapak sempatkan juga berdakwah, menyuruhkan tauhid dan akidah. Oh, tak mampu, bapak keluarkan dana bapak panggil ustaz. Kau ceramahkan masalah tauhid dan akidah. Jangan kau di sini melawak-lawak, melucu-lucu, dengan memecah belah orang, jangan. Tapi apa yang menyatukan orang, ajak orang ke jalan Allah. Begitu. Begitu juga dengan kata orang dulu instansi pemerintah. Kepling, mungkin mulia Kepling kalau bisa Kepling mengajarkan dakwah. Pak Kepling gitu mengajar tariwah. Mengajar apa? Mengajar ke masalah tauhid. Oh, paten Kepling kamu jangan. Tak cukup Kepling saya. Bahkan mendakwah pun dia bisa. Mantap tidak? Mantap. Begitu pula kelurahan, pengulunya. Kami kita kumpulan rumah pengulu itu. Mengapa? Cara apa? Pengaji setiap malam cuma rumah dia. Saya gurunya dia langsung. Oh, lurah, iya. Muak, mantap. Dipanggil dia pula para kepling-keplingnya pula. Diceritakan masalah tauhid. Masalah akidah. Dipanggilnya, kalau tak mampu dipanggil dia ustaz. Begitulah seterusnya. Kalau serentak kita semua bahu-membahu, kan kita menyebarkan kan? Menyebarkan para dai. Kita adalah dai semua. Jadi jangan jadikan pangkat dan jabatan Bapak menjadi penghalang bagi Bapak untuk menyampaikan dakwah kepada Allah. Jangan. Tapi jadikan itu mempermudah pula. Pangkat, apa lagi? Harta, kekuasaan, jadikan dia. Itulah hikmahnya dikasih oleh Allah. Rezeki pangkat, rezeki harta untuk mensyukuri, bantu pula manusia ke jalan dia. Semana Bapak, setuju Bapak? Setuju kan? Setuju. Kalau sampai ada seorang Pak polisi bisa mendakwahkan tauhid akidah. Nah, inilah tauhid akidah katanya. Kan bilang, awas, saya dari sini akan terjadi penyimpangan. Begitu. Karena terjadinya pemahaman radikalisme yang disebut-sebut orang dengan istilah teroris. Itu adalah penyimpangan pemahaman juga. Boleh bom bunuh diri, boleh bunuh diri. Mana pula ada pula dibolehkan bunuh diri, boleh? Melingkar. Itu juga pemahaman yang salah. Jadi kita juga begitu dakwakan yang sesungguhnya. Jadi membuat Pak polisi menjadi mulia, membuat para pejabat menjadi mulia pula, yang pejabat muslim maksud saya, mendakwahkan akidah ini insya Allah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin sedikit demi sedikit kehancuran dan kesesatan akan tertanggulangi. Kenapa? Karena manusia diperkenalkan kepada Tuhannya. Bayangkan hadirin, mana lebih hebat pengawasan Tuhan terhadap diri kita ketimbang pengawasan seorang yang bersenjata terhadap diri kita yang kita takuti. Hebatnya pengaruh kekuatan Allah yang kita rasakan mengawasi diri kita. Tengok Pak, kalau Allah terasa di diri kita mengawasi kita, baik di hadapan orang maupun tidak di hadapan orang, kita tidak akan berani berbuat maksiat. Kita tidak akan berani mengambil harta manusia. Kenapa? Dilihat oleh Allah. Kita tidak akan berani berbuat maksiat zina, baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Kenapa? Karena Allah tadi melihat. Tapi kalau kita merasakan kita dipantau dan diawasi oleh manusia, kita tidak berbuat maksiat ketika apa? Dilihat manusia. Ketika orang tidak ada memantau kita, akhirnya kita berbuat maksiat. Itu hebatnya pengaruh penanaman tauhid dan akidah terhadap diri kita. Mana berani lagi kita mengambil hak orang? Mana berani lagi kita korupsi? Tak berani.
Tapi bukan menuduh ketua kita dia kalau pergi kepala sekolah. Insya Allah dia jamin. Gak berani dia itu. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sedang diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara pemirsa, beruntung kita di pengajian kita ini, majelis kita ini ada ketua kita, kepala sekolah. Kepala sekolah yang tak ada mobil, sekolah pun. Tak tahu awak, kenapa tak ada. Kau aku bilang boleh celeng-celeng kan satu. Boleh bannya dulu. Boleh bannya 4, besok boleh pula lingkar pelan-pelan, besok boleh pula bau-bau no. Tak mau dia begitu. Bertahan kalah. Seumur hidup kepala sekolah tak bawa mobil. Bukan begitu. Bukan mengatakan kalau dia mobil itu pula menyunglam itu dia tak pula kan. Tak boleh begitu kan. Tapi yang jelasnya tidak akan berani melakukan apa? Penjoliman terhadap apa? Negara. Kenapa? Karena negara itu sudah membesarkan dia puluhan tahun, bahkan dia harus berpikir apa yang harus disumbangkannya untuk negara itu pula. Sebagaimana yang pernah saya ungkapkan, kalau sudah akidah tertanam pada dirinya, rasa sosial ta'awanu 'alal birri akan kuat terhadap dirinya. Dia tidak akan tega melihat hamba-hamba Allah lain menderita. Dia tidak akan tega melihat negaranya, ya kan, terus terpuruk akibat dimasukkan harta negara ke kantongnya. Sekarang dia pula mengeluarkan dari kantongnya untuk negaranya. Nah, saya ikut menyumbang negara saya. Apa sekarang kekurangan? Anak bangun apa? Nah, 500.000. Gajiku sebulan 7 juta. Aku keluarkan 200.000 untuk membeli ini. Nah, coba kita berlatih. Ini cerita juga ya, bukan kan? Nah, usahakan itu melatih diri. Kenapa? Itulah pengaruh akidah. Kenapa? Karena akidah yang benar sebagai apa terbalik? Motivator di dalam beramal yang baik. Ingat pelajaran kita itu. Akidah yang benar akan memotivasi, mendorong kita melakukan apa? Amal yang baik. Jadi kita tidak terima kalau ada yang mengatakan, sudah jangan dalam orang memahami tauhid nanti, gitu Pak, gisanu. Kenapa sanu? Gara-gara memahami akidah tauhid kudu kaji orang tuh. Itu Pak nama gitu itu bukan tauhid itu Pak Do, itu menuntut ilmu ilmu kobal dikorbankan tauhid. Saya dengan Rasul sendiri luka. Udah balik lagi ke kelompok 4. Bagaimana cara menanggulangi penyimpangan ini? Kita melibatkan para ustaz. Siapa para ustaz itu? Siapa itu orang? Kita yang hadir ini, kita yang sudah tahu ini. Bukan maksud hadir dan ustaz khusus buang bola. Tahu buang bola? Buang bola ke ustaz. Aku pun juga itu. Itu kan ustaz itu. Tidak. Kenapa? Dari mana kita ambil tadi? Dari kalimat Ud'u. Serulah ke jalan Allah, ke jalan Tuhan. Artinya ke dalam mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mari hadirin, biar jadi pandai kita semua. Kenapa? Karena Allah mengatakan waman ahsanu mimman da'a ilallah. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Jadi yang terbaik dari pembicaraan kita adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Ini adalah kamu cerita bisnis. Asal bercerita cerita bisnis. Ujung-ujungnya nanti naksi. Cetak. Cetak menokol lama ini pulang. Kan begitu. Coba dulu. Kan ada firman Allah hal adulukum ala tijaratin kan. Tunjikum min ajalin. Tu'minu billahi. Tu'minu billahi. Itu perdagangan yang tak ada rugi-ruginya. Nah, banyak orang beriman kepada Allah. Jangan lupa itu. Jadi macam Bang Herman kita kerja di mana? Di kapal, duduk sambil santai-santai. Cerita masalah tauhid dan akidah yang sedang dapat. Ada kita baca salah satu faktor penyebab penyimpangan akidah ini. Pokoknya kejahilan pokoknya, tak belajar. Terpancing orang tuh, benar. Tapi aku tak balapan di bola menjual santai, tapi ketahuan boleh nih. Nanti kalau tak kau nanti, ikut aku mengaji. Gitu. Jadi kalau bisa, ini cerita dulu. Dulu banyak orang yang kita rekrut kemana? Kemana kita rekrut orang banyak? Kokoretua. Kita rekrut orang kemana? Baju di.
Kita rekrut orang ke mana? Ke tempat maksiat zina. Coba dulu sejumlah orang yang Bapak rekrut dalam kesesatan, Bapak tarik pula, balikkan pula, Bapak rekrut pula orang ke jalan Tuhan, ke jalan tauhid, ke jalan akidah. Aku dulu banyak merekrut orang ke dalam maksiat. Sekarang ku balikkan ya Tuhan, tolong aku menyelamatkannya pula. Dulu banyak hartoku, sampai pernah ada seseorang yang saya rahasiakan namanya. Duit banyak, hebat. Zaman maksiat itu katanya. Yang cerita dia ini, biasa katanya 5 juta sama anak ceri dulu. Ada beberapa orang katanya jabjuk. Ada katanya spesial uang untuk dibuang-buang. Ini untuk buang-buang ini yang gitu. Lengkap lah kata pula sama-sama dayang-dayang nyoha bongkap. Masih ada. Sekarang usahakan Bapak pula itu. Bagaimana pula harta Bapak tadi sejumlah maksiat dia keluar sekarang untuk apa? Jalan ke jalan Allah pula. Jangan pala lebih dari situ. Saya jumlah saja. Pernahkah semalam 5 juta Bapak Adisyan sebagaimana Bapak Adisyan di Korea yang maksiat dulu? Anak ini kok bisa dengan 5 juta itu pengajian tidur. Ada orang lain. Coba kita usahakan demikian. Jadi mari hadirin, wajib saat ini kita memikirkan hal ini. Kenapa Bapak wajib kita pikirkan masalah tauhid dan akidah saat ini? Lihat anak-anak kita yang bakal tumbuh. Lihat cucu-cucu kita. Kalau kita tidak punya semangat hari ini, jangan harap mereka besok. Sebagaimana yang sudah kita baca, akan lahirlah generasi yang telanjang tanpa senjata, bertekuk lutut di hadapan kekufuran. Karena kita baca kembali. Cantik bahasa. Tapi kalau hari ini kita berbicara hal itu, terdengar macam saudara pemirsa yang melihat begini, punya semangat pula untuk anak, masukkan pula anak ke pesantren, tak pun ke pesantren tapi Bapak khususkan untuk pendidikan masalah tauhid dan akidah. Masya Allah, saya yakin akan kembali lagi, ya, di Islam ini akan kembali lagi jaya. Jadi mari kita sekali lagi kita tebarkan dai dan para asatid dan kita menjadi dai untuk menyampaikan tauhid dan akidah. Pak, kalau bisa kita runut balik ke belakang, peristiwa tahun 65 ya Pak. Untuk menghilangkan ketuhanan yang Maha Esa, untuk memusnahkan itu yang disebut dengan apa tempat itu? Gestapo, komunis, paham komunisnya. Tapi yakinlah Bapak, kalau kita lengah dan lemah, negara yang kita cintai ini akan kembali lagi kepada apa? Lubang yang terjerumus ke lubang yang sama. Makanya kita harapkan kepada para perwira kita, petinggi-petinggi kita yang muslim, terus berantusias, bersiaga terus, ya, untuk negara dan negeri yang kita cintai ini. Kurnia Allah terhadap diri kita. Jadi untuk mempersempit gerakan komunisme atau ateis, kesyirikan dan kemusyrikan ini, kita persempit gerakannya dengan apa? Menebarkan tauhid ini. Kita tawarkan dengan bahasa yang lembut biar masyarakat menerima. Tak pun Pak, orang yang sudah jadi komunis Bapak dakwah, umat Islam yang sudah muslim memang, kita dakwah demi membuatkan tauhid dan akidah mereka cukup.
amat sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Udah hebat, dahsyat sekali kita bisa menyadarkan orang yang katakanlah tadi yang sudah berpaham tidak ada Tuhan tersebut, itu saya kata luar biasa itu. Itulah harapan kita. Jadi ingat tanggung jawab dia. Jadi kita yang hadir ini rekrutmen perorangan, sekolah ajak kepada Allah. Ini nanti bakal lebih bernilai di hadapan Allah. Bapak nanti terkejut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku Tuhan harus kita ada cidoka. Aku kata ada amalan tak kosoda. Apa itu? Di waktu kau menyandah-nyandah di pokok kayu, di waktu kau di kapal mendukung pengkerman, hukum-hukum bukan kau masalah diriku. Sehingga orang itu tertarik, sehingga takut. Begitu juga Bang Sudi sambil ngomong bolo-bolo bangunan kau tauhid. Tak kosoda kalau itu dia terus dalam hatinya. Tok sembahyang di rumah. Tok semuanya sambil bikin nanti apa itu Tuhan? Kita nanti banyak yang terkejut nanti. Jadi mengajak manusia dan Allah berkah hebat pengaruhnya luar biasa sekali hadirin. Kalau kita kiaskan ini umpamanya memerdekakan, surah Hab itu mengatakan Pak Kurokobah au it'amun fi yaumin jimas. Kalau bahkan itu surah Hab itu Al-Balad ya, surah Hab. Iya. La uqsimu bihadzal balad wa tahillu bihadzal balad wa ini wa ma wa la taqad khalaqal insana fi ayat 1 Allah yang alaihi akbar. Ada itu, hendakkah kau kutunjukkan jalan yang mendaki kan? Mendaki lagi susah. Mendaki lagi susah. Apa itu paku rokobah? Apa? Memerdekakan seorang hamba budak. Mungkin hari ini tak lagi budak ada dimerdekakan. Tetapi apa? Memberikan dakwah kepada orang yang jahil. Kan sama waktu memerdekakan juga. Susah tidak? Susah padanya Bapak pikir tak? Tahu Bapak Kinang paling gampang dikeroyokan? Apa? Nah, tahu Bapak. Saudara pemirsa, jawab saya tidak. Apa paling gampang Kin? Saya tak kali tahu Bapak. Tak pasti Pak, tidak. Ayo. Anak maksud, apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa itu? Tapi begini, ku salam lah kau dulu. Salam. Kang malam datang kau kan komasyanu, puasa syanu, kita kang malam habis isa kan berkumpul makan. Apa itu undangan mak? Nah sanggup pada saya sutut mengundang orang kali berkeringat dingin. Mengajak orang apa Pak? Makan. Kan anda itu boleh bilang. Iya. Mengajak, menyuruh. Jadi menyuruh apa? Untuk makan. Menyuruh makan. Tak pakai minta apa? Undangkan dua lah. Hah? Undangkan dua lah. Jadi. Tapi kalau mengajak manusia, ajalah kawan kau itu sembahyang. Ujung. Kita satunya kan belakang lakum didukung. Oh iya. Tak mau. Udah, kalau tak paham kau mengajak kawan kau, ajalah dulu anak-anak kau. Aku ingin sonanya Ustaz anakku. Macam mana tu? Sebenarnya kamu tak mau tu dia aku. Lakum didukung tadi. Itu kena aku. Mana bisa? Saya lagi di rumah awak, apalagi dikasih makan, tetap apa? Tanggung jawab kita. Jadi kalau mendai mengajak orang undang makan, ya mah. Bang Janda, kubuka dilarang dulu. Nanti acara di rumahku nanti tanggal 15 nih, aku jadi mengundang, mau tolong itu mana? Udah tahu tidak? Aja, oh iya, coba benar. Wah. Jumlahnya nggak abang 40.000 orang. Tak ada bola bang tulang. Entah apa lah kita tahu lah. Mulai dari jam 7 pagi lah pulang. Sama-sama di jalan lah. 3 menit begitu. Di patahannya, pula ada kalau ikut kata aku pak. Kita main SMS ya, aku dah ya. Sama itu Ustaz. Sama ya? Sama. Iya. Oh, mandai aja orang. Mamam, terus setengah ada cerita sama teman. Pandai pun percaya itu. Ada sedikit kajau orang turun bayar. Kau bagilah kawan mengajak manusia ke jalan Allah. Malah kau selatu dah kau masuki. Apalah selatu? Kau dah masuki. Asal tak kau jawab, mau pun cuma macam tu lah. Ayo, aku mau ngaji doang. Mau lepas selatu pengajian datuk. Jangan pernah mengajak orang.
Datang saya pula ke pengajian tak tidur alhamdulillah. Ada kawan bang menumpang cari kami tak orang bang masuk gudangnya saja semua yo. Iya. Menumpang tidur ke pengajian. Yo rumah ribut. Anak-anak kacau lucu balik ngomong kayak segala macam sih tak coba dulu awal. Enak ke pengajian saat ambil tapak dia kan. Jangan dapat jauh lah pun. Jadi dia udah paham. Paham bapak kata Tuhan. Bagi itu babunya di dapur pula siapa kok? Keteng-keteng gitu cara mati siapa pengajian kami. Jadi dia bisa tapi juga itu bertanya. Katanya nangem kok lah pula. Tak nangem lah pula. Pokoknya pertanyaan itu dikentongi memang dari rumah. Aku tanya kalian nih, pengajian nangamo. Pas pulang malam itu dan judulnya habis kacau balik. Gara-gara tadi tidak. Jadi alhamdulillah pahala datang pun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasul, wala takun rabi'an. Yang keempat, jadi ustaz tidak, mengaji tidak, mendakwakan tidak. Itu keempat. Jadi apa itu begitu kalah-kalah. Tahu kalah-kalah. Tak ada ngomong lagi. Apa? Makan dulu. Bisa. Tidak ada. Saya kan belum membantu kok. Pak obat mau musuh. Oh ya pakai ya habis yang kopi bang. Selesai. Sekarang mana begitu? Lihat dulu jam gitu. Ya, lama udah. 8 menit lagi habis ya. Udah akan datang apa nanti sekarang? Lanjut ke bab 2 tauhid rububiyah. Masya Allah. Mungkin hadirin tak bisa lagi kita lanjutkan karena waktu dan tempat juga lah yang memisahkan kita. Nanti jangan lewatkan episode berikutnya tentang memahami kerububiahan. Namanya tauhid rububiyah. Jadi hadirin saudara pemirsa, sedikit ya tentang masalah tauhid rububiyah. Ada nanti 3 tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Bukan membatasi inilah tauhid. Bukan. Ini hanya metode yang begitu atau dari makna la ilaha illallah itu sendiri nanti. Nah, jadi bukan mengatakan nanti bisa mengatakan iya pula tauhid kamu 3 pula iya. Ada serupa pula kamu sama yang lain begitu pula. Bukan. Jadi itu sudah bantah. Tapi yang kedua, kita apapun ceritanya akan tetap kita bacakan kitab ini biar saudara pemirsa di mana saja berada akan tahu pula nanti bagaimana yang dimaksud dengan rububiyah. Nah, jadi nanti ikuti di episode berikutnya temanya tauhid rububiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Nah, jadi itu nanti insyaallah di episode berikutnya. Mungkin episode berikutnya sebelum kita masuk ke rububiyah, kalau sekarang nanti hari-hari kita ada tua ada 2-3 biji kitab ataupun apa nanti akan kita evaluasi balik kajian ini. Tolonglah balik kitab bapak yang ada dibaca-baca, akan saya buat lagi pertanyaan-pertanyaan. Ya, evaluasi nanti kita baca. Apa yang dimaksud dengan akidah? Itu ya, itu jawaban kalau ada di waktu nanti ya, udah di situ. Jadi sampai di sini dulu mukadimah tauhid kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat terutama untuk pribadi saya sendiri dan para hadirin rahimakumullah, tidak membatasi bapak untuk belajar terus tentang masalah tauhid dan akidah ini. Dan juga saya juga begitu secara pribadi siap menerima saran lagi tentang kajian-kajian ini biar supaya lebih sempurna kajian-kajian ini dan cara penyampaiannya. Dan saya berikan kembali mikrofon ini kepada saudara kita Ayu.